Ini bibit kencur yang akan ditanam pada media tanah di atas bedengan atau pematang. Halo, salam jumpa dengan Pertanian Merdeka. Kali ini saya akan membagikan cerita tentang pengalaman pertama membudidayakan kencur atau Kaempferia galanga mulai dari nol. Maksudnya, sebelum ini saya belum pernah membudidayakan kencur atau menanam kencur. Tertarik untuk menanam kencur awalnya karena pertimbangan ekonomis atau kalkulasi untung rugi. Berdasarkan informasi yang saya dapat, prospek atau potensi hasil dari budidaya kencur ini sangat menjanjikan. Berhubung di kebun masih ada ruang atau space yang kosong, menurut saya ruang kosong ini cukup untuk dijadikan tempat atau wadah untuk menanam kencur. Akhirnya, saya putuskan untuk mencoba menanam kencur di tempat ini yang terlihat saat ini. Video ini dibuat selain untuk berbagi pengalaman, juga sekalian mau meminta masukan berupa kritik dan saran dari petani-petani senior yang sudah sering membudidayakan kencur. Sebagai informasi, kebun ini sebelumnya sudah ditanam dengan jeruk siam atau Citrus nobilis yang dijadikan sebagai tanaman utama. Lahan kosong yang saya maksud tadi merupakan jarak antara satu tanaman jeruk dengan tanaman jeruk lainnya. Saat ini saya sedang memegang blencong dan cangkul. Blencong ini kalau di kampung saya dinamakan dengan baliang. Bukan beling ya, baliang. Nah, blencong ini digunakan untuk membuat parit di tengah-tengah bedengan yang nantinya akan ditanami kencur. Yang saya lakukan ini merupakan tahap pertama dari penanaman kencurnya. Dan masih ada tahap kedua, ketiga, atau keempat. Berhubung masih belajar menanam kencur, makanya didokumentasikan terlebih dahulu untuk meminta masukan, kritik, dan saran agar proses penanaman selanjutnya sudah benar. Seandainya pada tahapan pertama ini terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam proses penanamannya. Ruang atau space kosong yang merupakan jarak tanam antara satu jeruk dengan jeruk lainnya, menurut saya cukup untuk dibikin satu bedengan panjang yang nantinya dijadikan lahan atau media untuk menanam kencur. Jadi, kencur yang akan ditanam ini merupakan tanaman pendamping jeruk atau tanaman yang ditumpang sari dengan jeruk. Proses menanam kencur inilah yang akan dibahas pada video ini. Durasinya memang cukup panjang, akan tetapi video ini menceritakan cukup detail tentang proses menanam kencur mulai dari nol. Setelah tadi menggunakan blencong untuk membuat lubang dalam bentuk garis panjang, sekarang saya mau membikinnya atau memperlebarnya dengan menggunakan cangkul. Penanaman tahap pertama ini sengaja dibikin 3 bedengan pendek terlebih dahulu. Proses menanam kencur ini sebenarnya sudah saya mulai sekitar bulan Desember tahun 2020. Kalau tanggalnya saya lupa. Saat sudah tertarik dan memutuskan untuk menanam kencur yang akan ditumpang sarikan dengan jeruk, saya pertama-tama membeli bibit kencur atau rimpang kencur di pasar sebanyak 1/4 kilogram atau 250 gram. Harganya waktu itu Rp10.000. Berhubung modal sangat terbatas, ya dimaksimalkan saja potensi yang ada ini terlebih dahulu. Setelah selesai membuat lubang panjang di tengah bedengan, selanjutnya saya ingin menaburkan atau memasukkan tanah humus, yang dalam ember ini tanah humus. Terdiri dari kotoran sapi yang sudah kering, rumput kering, kemudian dicampurkan juga dengan sekam bakar atau abu sekam. Sekam bakar dan abu sekam. Nah, kemudian difermentasi dengan menggunakan trichoderma yang juga difermentasi menggunakan cara aerob. Tanah humus ini maksudnya dijadikan sebagai pupuk dasar atau pupuk organik yang akan dijadikan nutrisi awal, nutrisi yang pertama-tama kali dipersiapkan untuk kencur yang akan ditanam nantinya. Cara memaksimalkan potensi yang ada, saya memperbanyak dulu anakan kencur yang akan ditanam ini.
dengan menyemai atau memperbanyaknya di dalam wadah baskom dan ember bekas yang sudah pecah. Saya semai sekitar 3 bulan atau 4 bulan, sembari menunggu perkembangan dan perbanyakan tunas atau anakan kencur yang akan ditanam. Space atau ruang kosong yang ada di kebun mulai saya bajak dengan menggunakan hand traktor pada bulan Februari 2021. Selanjutnya, pada tahap pertama penanaman, saya buat bedengan atau pematang yang pendek. Seperti yang terlihat saat ini, terdapat 3 bedengan pendek yang tidak terlalu panjang. Tempat di mana bedengan ini berada, dulunya merupakan tempat pembuangan sampah, sampah rumah tangga, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik atau sampah-sampah sintetis, macam kawat bekas, pecahan beling, kaca, dan plastik. Setelah tanah ini dibajak, sampah-sampahnya dipilih. Barulah bedengan atau pematang ini bisa dibentuk. Meski bentuk bedengannya pun amburadul. Setelah tanah humus ditaburkan di atas bedengan, kemudian saya mau menaburkan kapur dolomit atau kapur pertanian yang berwarna putih ini. Kapur dolomit merupakan mineral yang mengandung unsur hara kalsium oksida dan magnesium oksida. Gunanya untuk menetralkan pH tanah atau menyeimbangkan kandungan antara asam dan basa pada tanah. Selain itu, jika tanah kekurangan unsur hara kalsium dan magnesium, maka otomatis tanaman menjadi kurang maksimal dalam berproduksi. Pemberian kapur dolomit ini sangat membantu produktivitas atau meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, dolomit juga memiliki manfaat lainnya. Di antaranya, dapat menetralisir kejenuhan zat-zat berlebihan yang bisa meracuni tanah dan tanaman. Berikutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap zat-zat hara di dalamnya, agar zat hara yang terdapat di dalam tanah bisa tersedia, siap saji, dan mudah diserap oleh tanaman. Selanjutnya, dolomit mampu mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman yang akan membantu produktivitas bagi tanaman tersebut. Penaburan dolomit yang dilakukan saat ini, selain digunakan untuk menetralkan pH tanah, juga dijadikan sebagai pupuk dasar bagi tanaman. Bedengannya tidak lurus ya. Maklumi saja Pak, Bu. Ini pertama kalinya saya bikin bedengan. Sudah dipakai penggaris pun dengan merentangkan benang, masih saja bedengannya tidak lurus-lurus. Sudah takdir kali ya. Bedengan yang di tengah ini kelihatannya berliku-liku. Agak miring ke kiri, habis itu belok lagi ke kanan. Tapi tak apalah. Yang penting maksud dan tujuannya tercapai. Pengapuran pada bedengannya hampir selesai. Dan selanjutnya kita akan coba untuk mengaduknya. Maksudnya mengaduk antara tanah humus yang sudah ditaburkan tadi, kemudian dolomit. Nah, karena selain untuk menetralkan pH tanah, dolomit ini rencananya juga mau dijadikan sebagai pupuk dasar bagi tanaman kencur yang akan kita tanam nantinya. Yap, masih ada sisanya ya. Lumayan banyak. Ini dolomit ini beratnya sekitar 5 kg. Saya timbang kemarin sekitar 5 kg beratnya. 5 kg dolomit cukup untuk ditaburkan ke 3 bedengan yang pendek-pendek ini. Harganya kalau di sini satu karung yang beratnya 50 kg itu Rp35.000 di tempat saya di Kecamatan Airpura, pesisir selatan Sumatera Barat. Nah, beginilah bentuk bedengannya yang sudah ditaburkan, yang sudah ditaburi tanah humus dan dolomit. Ya, terlihat seperti itu. Nanti setelah ini kita aduk lagi. Kita diaduk lagi maksudnya agar tercampur merata di tanah. Penampakan bedengannya tidak terlalu panjang sih. Palingan sekitar 5 meter panjangnya bedengan ini. Kalau 3 bedengan berarti sekitar
15 meter lah. Nah, kemudian kita aduk lagi. Ini menggunakan blencong atau baliang. Mengaduknya ya begitu saja, seolah dibikin lagi parit atau lubang di tengah atas bedengannya. Nanti juga bakal teraduk sendiri tuh. Soalnya pas kita mau menanam nanti, menanam bibit kencurnya, nanti juga akan diaduk-aduk juga. Ya, begitulah proses pengadukannya. Nah, ini apakah sudah benar cara seperti ini atau belum? Nanti kita minta kritik dan sarannya dari bapak-bapak atau ibu-ibu petani yang sudah sering atau sudah terbiasa menanam tanaman kencur atau membuat bedengan untuk mempersiapkan lahan yang nantinya akan ditanami oleh tanaman-tanaman hortikultura. Jika ada pertanyaan, kenapa memilih untuk menanam kencur sebagai tanaman pendamping bagi jeruk siam? Dan kalau pertanyaan itu ditujukan pada saya, maka saya akan menjawab. Selain karena pertimbangan ekonomis, prospek untuk menanam kencur ini cukup baik untuk menambah pendapatan. Tanaman kencur atau yang sejenis dengannya lebih sedikit atau kurang diminati oleh hama jika dibandingkan dengan tanaman lain seperti cabai, terong, atau tomat. Berikutnya, kencur tidak membutuhkan perawatan yang ekstra seperti perawatan terhadap tanaman cabai, terong, atau tomat. Perawatannya cukup minim kalau kencur ini, jadi bisa menghemat tenaga kerja juga atau menghemat pekerjaan yang akan kita lakukan. Kekurangannya tentu saja ada. Kencur ini panennya 1 kali 1 tahun, 10 bulan sampai 1 tahun lah panennya. Jika dibandingkan dengan cabai, tomat, atau terong, lebih produktif cabai, tomat, dan terong. Tapi sebanding juga dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, inilah bibit kencur yang akan ditanam pada bedengan yang telah dipersiapkan tadi. Sekarang kita coba untuk mengeluarkan bibit kencur dari wadah atau media tanamnya. Cukup sulit juga mengeluarkannya ini. Mesti hati-hati juga mengeluarkan kencurnya. Kalau tidak, rimpangnya bisa patah atau pecah, dan batangnya atau tunas-tunas mudanya bisa patah-patah. Padahal kita sudah susah-susah untuk memperbanyaknya di sini. Kalau patah-patah kan sayang juga, tidak bisa ditanam lagi. Nah, begitulah akar dari kencur yang ditanam di wadah ember bekas yang sudah pecah tadi. Embernya memang sudah bekas dan pecah, akan tetapi sudah diperbaiki juga sedemikian rupa agar bisa dijadikan sebagai wadah bagi media tanam. Begitulah. Panjang juga perakarannya. Kalau ditanam ke tanah, akar kencur ini akan jauh lebih panjang lagi. Karena media tanamnya, tempat perkembangan akarnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ditanam di media ember bekas atau polybag. Itulah logikanya. Kalau sama-sama terawat dan punya lahan yang cukup, lebih baik menanam tanaman itu di tanah langsung, di lahan, bukan di media polybag ataupun di karung. Biasanya orang atau petani yang menanam tanaman di media polybag atau karung, itu lahannya cukup sedikit. Lahan sempit itu biasanya, memaksimalkan potensi lahan yang sempit, makanya digunakanlah polybag atau karung bekas atau peralatan-peralatan lainnya yang bisa dijadikan sebagai wadah bagi media tanam. Selain itu, penggunaan polybag atau karung sebagai wadah bagi media tanam juga biasa dilakukan bagi petani-petani yang lahannya kurang subur, atau misalnya tinggal di perkotaan. Ada sedikit pekarangan di belakang rumah, tapi lahannya kurang subur karena banyak batu-batuan atau sampah-sampah dan lain sebagainya. Kalau ditanam langsung tanamannya ke tanah, akan berpotensi merusak pertumbuhan dari tanamannya. Maka dari itu dipilihlah polybag atau karung sebagai wadah bagi media tanam, agar perkembangan tanamannya bisa maksimal. Karena
karung dan polybag tersebut diisi dengan media tanam yang kaya akan unsur hara atau tanah-tanah humus isinya. Saat ini saya sedang mempreteli bongkahan atau gumpalan kencur yang akan ditanam pada bedengan. Mesti hati-hati juga mempreteli atau memisahkannya. Pemisahan ini dilakukan untuk memperbanyak tunas atau rimpang yang bisa ditanam. Semakin banyak tunas yang bisa dipisahkan, semakin luas pula lahan yang bisa ditanami kencur. Tunas yang dipisahkan merupakan tunas yang mempunyai atau terdapat akar pada bagian bawahnya. Biasanya, tunas yang sudah memiliki akar pada bagian bawahnya, persentase untuk tumbuh, hidup, dan berkembang lebih besar jika dibandingkan dengan tunas muda yang belum memiliki akar pada bagian bawahnya. Sebagaimana terlihat saat ini, satu tunas yang memiliki akar pada bagian bawah. Tunas itulah yang akan ditanam pada bedengan. Satu tunas, satu lubang. Jadi, semakin banyak tunas yang bisa kita pisahkan dan digunakan yang sudah memiliki akar pada bagian bawahnya, semakin banyak pula lubang tanam yang bisa kita isi nantinya. Dengan begitu, jika semakin banyak lubang tanam yang bisa diisi, semakin luas pula lah lahan yang bisa ditanami dengan kencur. Begitulah logikanya. Jadi, yang perlu diingat dalam pemisahan tunas muda ini, pisahkanlah tunas muda yang sudah memiliki akar. Tunas muda yang belum memiliki akar pada bagian bawah, sebaiknya dibiarkan saja tetap menyatu dengan tunas lain yang sudah memiliki akar. Tidak usah dipisahkan. Karena tunas muda yang belum memiliki akar, kalau dipisahkan dan ditanam, persentase hidup, tumbuh dan berkembangnya sangat kecil, bahkan berpotensi cepat matinya. Selain tunas muda yang sudah memiliki akar, rimpang atau rizoma kencur ini juga bisa ditanam, terutama rimpang yang masih atau sudah memiliki akar. Aktivitas mempreteli tunas kencur, kita pindahkan saja ke dekat bedengan, agar setelah dipreteli bisa langsung ditanam. Ini dalam perjalanan menuju bedengan yang pertama, bedengan yang akan kita tanam pertama kali. Jaraknya dengan tempat penyemaian tadi paling sekitar 10 meter. Nah, ini tunas kencur, satu tunas kencur untuk kita tanami pada satu lubang. Sebagaimana yang sudah dilihat tadi, media tanam tanah ini masih organik, belum tersentuh oleh bahan-bahan kimia yang bersifat sintetis buatan pabrik. Karena tadi saya hanya menaburkan tanah humus yang berasal dari fermentasi dengan trichoderma. Kemudian menggunakan bahan anorganik, yakni kapur dolomit. Kapur dolomit ini tidak termasuk bahan organik ya. Karena ini benda mati, yang organik itu biasanya kan benda hidup. Kapur dolomit bukan bahan organik, tapi anorganik. Karena merupakan benda mati. Hasil tambang dari alam, dari kapur gamping, itu yang diolah sedemikian rupa dijadikanlah kapur dolomit. Nah, ini tanaman kedua. Jarak tanamnya yang saya bikin ini antara satu tunas dengan tunas yang lain, atau katakanlah antara satu lubang dengan lubang yang lain 25 cm atau satu jengkal tangan saya dilebihkan sedikit. Penanaman kencur sudah dimulai dengan memindahkan bibit kencur dari tempat persemaian ke media tanam, yakni tanah yang dibentuk menjadi bedengan. Nah, itu terlihat ada rimpang. Rimpang dari kencur yang sudah memiliki akar bisa kita tanam langsung saja ke dalam lubang. Rimpang ini sudah cukup tua dan segar, tanpa penyakit. Jadi, bisa ditanam langsung ke lubang tanamnya, dimasukkan ke lubang tanam. Jadi, terhitung rimpang tadi dimasukkan ke satu lubang. Setelah itu, tunas berikutnya kita kasih jarak lagi 25 cm dari tempat di mana rimpang tadi ditanam. Rimpang ini nantinya juga akan menumbuhkan tunas dan daun. Kemudian tumbuh, berkembang, dan semakin banyaklah rimpangnya. Rimpang atau rizoma yang semakin banyak inilah nantinya yang akan kita panen. Sekitar 10
atau 12 bulan mendatang. Semakin banyak rimpang kencur, semakin banyak hasil panen, maka semakin tinggilah pendapatan petani saat hasil panen ini dijual. Agar hasil panen banyak, melimpah ruah, tentu saja butuh upaya dan usaha lanjutan setelah kencur ditanam. Jangan lupa berdoa juga ya, karena berdoa merupakan bagian dari usaha. Dan biasanya hasil panen sesuai dengan upaya dan usaha yang dilakukan. Dengan kata lain, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dipercepat saja proses penanaman ini. 1 bedengan hampir selesai. Mengenai upaya dan usaha lanjutan setelah kencur ditanam sampai panen, nanti akan saya buatkan lagi videonya terkait perkembangan kencur ini. Ya, semacam rekaman atau catatan visual proses menanam kencur yang dimulai dari nol sampai panen. Karena membudidayakan kencur merupakan pengalaman pertama bagi saya. Ini pertama kalinya saya menanam kencur. Semoga saja sukses dengan hasil yang melimpah ruah. Kalau bisa, 3 bedengan ini dapat 1000 kg atau 1 ton kan keren itu. Wow. Video lanjutan yang berhubungan dengan kencur ini akan membahas tentang proses perawatan kencur setelah tanam. Misalnya penyiraman saat musim kemarau, pemupukan susulan baik itu pupuk organik atau sintetis, penyiangan gulma, pengendalian hama, pembumbunan atau penambahan tanah untuk menimbun tipis rimpang kencur agar semakin banyak rimpangnya, dan lain-lain. Bedengan pertama hampir selesai. Sekarang kita bersiap-siap untuk menanam pada bedengan kedua. Ya, dipisahkan dulu tunas kencurnya agar satu tunas satu lubang. Semakin banyak tunas yang ditanam, semakin luas lahan yang bisa ditanami dengan kencur. Yap, jaraknya 25 cm dari ujung bedengan. Baru ditanami kencur yang pertama atau tunas kencur yang pertama. Kemudian 25 cm setelah tunas kencur pertama, ditanamlah tunas kencur kedua. Demikian seterusnya. 25 cm setelah itu, ditanam lagi tunas kencur berikutnya. Itu saya sedang mempreteli tunas kencur. Hati-hati. Mempreteli atau memisahkan tunas kencur ini mesti hati-hati. Kalau kurang hati-hati, tunasnya bisa patah, tidak pada bagian yang kita inginkan. Sehingga tidak bisa ditanam. Kalau tidak bisa ditanam, berarti tunas kencur atau bibit kencurnya akan terbuang dengan percuma. Bagi yang punya bibit kencur banyak, tentu hal ini tidak menjadi masalah, karena bibit kencurnya masih banyak. Ketika satu tidak bisa digunakan, yang lainnya masih ada. Sementara, kalau bagi kita atau petani yang bibit kencurnya berjumlah terbatas atau sedikit, hal ini mesti dilakukan dengan hati-hati. Pemisahan bibit kencurnya mesti dilakukan dengan hati-hati. Karena kalau patah tidak pada tempatnya, bibit tersebut akan terbuang dengan percuma. Tidak bisa ditanam juga. Begitulah cara menanam bibit kencur berasal dari tunas hasil perbanyakan. Perbanyakan tunas ini dilakukan untuk menghemat modal atau biaya pembelian bibit kencur. Hal ini cukup cocok dilakukan oleh petani-petani pemula dengan modal yang terbatas. Kekurangan dari cara seperti ini tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbanyak tunas kencurnya. Tapi sekali lagi, hal ini cuma untuk petani pemula yang punya modal sangat minim. Jika modal untuk pembelian bibit cukup banyak dan ingin mempercepat proses penanaman pada lahan yang luas, bisa dibeli saja tanpa menunggu dan menghabiskan waktu untuk tumbuhnya tunas-tunas kencur. Setelah tunas-tunas kencur ditanam pada 3 bedengan, beginilah bentuknya. Tunas kencur yang sudah ditanam. Ya, seperti itu. Tumbuh suburlah dengan hasil yang melimpah ruah. Amin.
penanaman kencur pada tahap kedua atau seterusnya akan saya tanam pada bedengan juga di sini yang terlihat itu. Yap. Nah, itu merupakan space atau ruang kosong antara satu tanaman jeruk dengan jeruk lainnya. Akan dibikin juga bedengan nanti. Bedengan di antara tanaman jeruk ini. Nah, ini yang sudah seperti parit ini bekas dibajak sama hand traktor. Proses pembajakannya sudah saya bikinkan juga videonya terkait dengan belajar cepat menjadi operator hand traktor. Ada juga dalam di daftar playlist channel ini. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalam.